Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bareng gua Muhammad Ali Murtado. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang RedCat dan teman-temannya. Oke, aku konten kreator yang udah mungkin aja beberapa tahun ya, 2018 udah mulai konten. Dan mungkin aja belum lama kenal dengan RedCat. Oke, tentunya konten kreator nanti yang udah lama itu penghasilannya nggak cuman misalkan YouTube ya, itu nggak cuman dari AdSense aja, tapi bisa dari mungkin kerjasama dengan brand. Gimana dong cara mengawali ataupun gimana cara bekerja sama dengan brand? Pastinya yang pertama kali biasanya brand tanyakan kepada kita itu adalah RedCat. Dia nggak mungkin tanya berapa subscriber, berapa view, mereka bisa ngelihat sendiri ya kan. Kalau untuk view, subscribernya berapa, engagementnya gimana, itu bisa dilihat. Tapi kalau misalkan nih, kalau misal harga untuk menampilkan brandnya di channel kita, itu mereka nggak bisa ya. Itu kita yang bisa menentukan. Nah, itu pun dengan pertanyaan pastinya ya, di mana mereka pasti nggak langsung menebak sekian ya kan. Karena kadang ada nih konten kreator yang udah subscribernya banyak ya, view-nya banyak, tapi dia nggak punya personal branding. Well, nggak punya personal branding tuh nggak menunjukin wajah ya, nggak terkenal atas namanya ya gitu. Jadi apa, nggak ada brand yang endorse dia, nggak ada namanya ya kan ya. Itu dia RedCat itu untuk titip nama, titip tenar gitu ya ibaratnya ya kan ya, untuk menitipkan kepada personal branding seseorang. Nah, bayangkan aja kalau subscribernya banyak nggak ada personal branding, biasanya brand juga jarang masuk. Biasanya juga kalau nggak pernah bekerja sama sekali bekerja sama dengan brand, itu nggak tahu nih ya berapa menghargai dirinya sebagai KOL. Misalkan nih, dia KOL yang udah masuk ke makro ya, mikro, makro, nano ya kan. Kalau nano masih 10.000 ke bawah, mikro 10 sampai 50 sampai 100 itu makro ya. Nah, disitulah ya, kalau teman-teman udah sampai makro, biasanya nggak tahu nih RedCat-nya itu biasanya di angka 10 atau 15 juta ya kan, misalnya 10-15 juta per video ya. Terus abis ini contoh ya, contoh aja. Nah, tetapi engagement-nya lebih besar juga ya kan. Nah, nggak bisa ataupun nggak paham tentang RedCat, bisa jadi nih ya, brand kita kasih 2 juta, wah kayaknya udah besar ya kan ya, padahal itu kecil banget ya. Atau mungkin brand mau ngasih 10 juta kepada kreator makro ya, tetapi ternyata kreator makro tersebut engagement-nya kecil ya, pasti harus ditanya dulu melalui RedCat. Nah, RedCat pun itu ada negosiasi lah biasanya ya. Nah, dan untuk akhir-akhir ini teman-teman ya, akhir-akhir ini kan sosial media itu banyak sekali yang namanya program afiliasi. Kalau dulu biasanya iklan itu hanya tampil di selebriti ya, ataupun di konten kreator tertentu. Nah, sekarang zamannya afiliasi itu dipersimpel lagi. Jadi brand itu nggak perlu bayar orang banyak-banyak ya, dia hanya perlu melakukan afiliasi, memberi sampel aja kepada kreator, satu sampel ya kan, kerjakan dengan baik, dibikin konten dengan maksimal, dan akhirnya apa, menghasilkan konten ya. Setelah itu menghasilkan penjualan langsung dari kayak misalkan yang pertama di TikTok lah ya, di TikTok itu. Sekarang dengan maraknya afiliasi ini banyak sekali namanya barter value. Sebagai konten kreator ini udah banyak ya. Kita juga ada punya grup buat teman-teman yang pengen masuk ke grup Facebook ya. Kita ada grup Facebook yang isinya 25 ribuan anggota ya. Teman-teman bisa langsung join aja. Link grupnya ada di deskripsi video ini ya. Nanti kita bisa grow up bareng-bareng lah di sana. Yang pengen sukses di YouTube dan lain-lain, nanti kita akan bahas di sana. Adanya tuker sampel ya kan ya, itu lebih mudah. Akan tetapi RedCat itu biasanya udah nggak laku lagi ya. Artinya apa? Jarang brand ini masuk nanyain RedCat ya. Biasanya barter sampel. Dan yang parah lagi ya, dari adanya TikTok itu apa? Barter value nggak cuma satu video. Sampai-sampai terjadinya apa? Terjadinya di dalam brand itu ngubungin kita atau ngontak kita, itu minta dibikinin 10 video, 5 video ya. Bahkan sampai 10 video itu yang lebih parah ya kan ya. Tahu sendiri, kalau misalkan afiliasi tuker sampel itu kan nggak cuma sekali ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang sehari itu ada 3, ada 4 pengajuan sampel dan lain-lain ya kan. Nah,
bayangin aja kalau setiap hari kita ada project baru ya, terus kita bikinnya pakai kamera, pakai B-roll, pakai script ya, itu kan nggak mudah bikinnya, nggak kayak konten brutal. Nah ini dia, konten brutal jadi efeknya menjadi kreator jadi dipaksa untuk bikin konten sebanyak-banyaknya. Padahal jadi kualitas itu nggak berguna lagi, yang namanya kualitas ya teman-teman ya. Quality itu nggak dipertimbangkan lagi. Oke, karena apa? Memang kembali lagi karena kita bukan selebritis ya yang dibayar dengan red card, ataupun influencer besar yang dibayar dengan red card. Oke, ini impact yang luar biasa. Jadi sekarang bahkan nih KOL ya, ada kreator besar ya kan, yang followersnya, subscribernya udah banyak, itu dibarterin sampel dan diminta bikin konten yang banyak ya. Itu cara menghargai yang menurutku pribadi ya gimana ya, sekarang udah mulai menurun lah ya, seperti itu dibandingkan dengan awal-awal dulu ya. Di awal-awal dulu itu konten kreator itu kayak bener-bener dihargai gitu ya. Misalkan red cardnya berapa ya, itu apa ya, barter sampel itu nggak kayak zaman sekarang ya kan, yang minta seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Jadi kalau teman-teman pengen pengen grow up, nggak hanya dari sampel ya kan ya, itu enaknya sih dibagusin kontennya aja ya, dibagusin kontennya biar nanti bisa masuk ke dunia influencer ya kan ya, seperti itu. Bagusin engagementnya aja. Nah kalau menurutku pribadi sih ya, ini memang sudah masuk ke zamannya kita masuk ke afiliasi. Nah kalau menurutku, kalau di YouTube sendiri belum merusak pasaran. Karena apa? Di sini di YouTube sendiri ada namanya fitur Brand Connect ya. Brand Connect itu kita bisa deal-dealan harga berapa untuk tampil di tempat kita ya. Tapi kalau YouTube nggak ngasih sampel gratis ya kan ya. Sampel gratis itu tidak ada fiturnya di YouTube. Maka dari itu di sini red card itu masih terjaga ya kan ya. Kita mau kasih red card kepada brand berapa itu masih terjaga ya. Kita masih bisa jadi seorang influencer ya di YouTube ini. Jadi gak masalah buat kalian yang mungkin aja di TikTok udah mulai ditindas ya kan ya. Di satu produk harga 50.000 suruh bikin konten 5. Waduh. Ya emang permainannya di TikTok seperti itu, tapi kalau di YouTube enggak. Aku pribadi di YouTube, di Instagram itu lebih dihargai, pasti dibayar red card. Terus kita juga nggak pernah diporsir buat bikin konten banyak-banyak ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi diskusi kita. Jadi kalau teman-teman ada hal lain yang mungkin yang tak omongin nggak cocok, boleh komen di bawah ya, dilurusin lagi ya. Karena soalnya kita ya masih sama-sama belajar ya, sama-sama belajar soal hal ini. Mudah-mudahan nantinya lebih baik lagi ke depannya. Oke, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan berfaedah walaupun sedikit. Kita ketemu di video selanjutnya. Buat kalian yang mungkin aja belum paham tentang red card dan juga belum paham tentang dunia afiliasi, bahkan di YouTube masih pemula, subscribe channel ini, nanti kita akan berbagi informasi yang banyak seputar konten kreator. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.